udah kepalang tanggung gitu kan di situ. Akhirnya kita udah jadi main gitu kan di situ. Ada hampir 10 menit lah kita main di situ. Bener-bener sama dia. Itu ternyata beda banget sama suami. Nah terus itu sampai nyundul. iya. Sebenarnya dia udah tua, Kak. Udah tua. Udah tua, 47 tahun. Oh, tapi masih kuat. Masih kuat. Mungkin karena suami orang Bantet kali ya, rada pendek, rada gemuk. Dia juga begitu ngikutin postur tubuh. Lo kayak gue dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan mencurahkan isi hatinya kepada penonton setia Ale, Jejak Backpacker. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, selamat malam. Kak Amira. Wah, kucing garong dong. Topengnya cakep banget ya, kayak kucing garong gitu. Kucing hitam. Yes, kucing hitam. Oke, Kak Amira, terima kasih sudah hadir di studio AJB. Jadi Kak Amira ini ingin menceritakan tentang pengalaman hidupnya ya. Iya betul. Gimana sering diselingkuhi atau gimana nih? Aku yang selingkuh. Oh, justru Kak Amira. Iya. Oh, pelakunya. Aduh. Oke, udah siap cerita Kak ya? Siap. Iya, ungkapin aja semua Kak Amira ya. Gak apa-apa, udah pakai topeng ini aman. Aman. Ya. Oke, kalau gitu silakan. Seperti apa ceritanya Kak Amira? Oke. Dari awalnya kan ceritanya nih, aku ada kerjaan ya Kak. Waktu itu di daerah Tangerang Kak. Aku tuh kadang kerjanya freelance gitu. Jadi kadang ada seminggu itu ada 2-3 kerjaan. Jadi pindah-pindah. Kadang di Tangerang, kadang di Bekasi gitu kan, kadang di Jakarta. Nah itu waktu itu jadwalnya tuh aku lagi di daerah Tangerang di Pondok Cabe Kak. Nah itu kan dari tempat kerjanya itu diusulin naik kereta. Dari Jakarta aku naik kereta turun di stasiun Pondok Ranji waktu itu. Di stasiun Pondok Ranji tuh nanti sama dia dipesenin ojol. Nanti dia mah dibayarin kata majikannya mah ya. Terus sampai aku nungguin ojolnya itu di Alfamidi itu Kak, di kayak supermarket gitu. Di supermarket aku sambil minum kopi gitu kan, santai. Nah aku juga bawa anak tuh waktu itu, anakku yang nomor 2, umurnya sekitar 7 tahun. Nah terus udah sampai ojolnya, aku naik tuh. Nah biasa kan kalau biasa penumpang sama ojol tuh kan bicara kan, ngobrol gitu ya. Tentang penghasilan gitu kan, bang gimana gitu kan, narik hari ini gitu, rame apa enggak gitu kan. Biasa ngobrol lah biar gak jenuh, soalnya kan dari perjalanan dari supermarket itu, tempat stasiun itu ke tempat kerjanya itu lumayan jauh. Argonya aja sampai 45.000 Kak waktu itu. Jadi lumayan jauh kan. Jadi kalau nggak ngobrol tuh jenuh gitu. Jadi udah ngobrol aja. Nah ternyata dia itu memperkenalkan diri juga kalau dia tuh ngasih tahu statusnya ke saya kalau dia tuh duda. Yes, dia duda, anak 2 perempuan. Nah terus aku bilang, aku sih udah punya masih suami, aku bilang gitu. Aku suamiku ojol juga. Aku nanya kan, bang, dapat BHR nggak? Aku bilang gitu kan, mau lebaran nih, aku bilang gitu kan. BHR apaan tuh? Kata dia, ya kayak THR gitu. Emang nggak dapat di ojol gitu kan? Nggak tahu deh, soalnya aku tuh di sini tuh cuman sampingan, kata dia. Abang tuh banyak bisnis, dia bilang kan. Oh gitu, aku bilang. Nah terus sampai perjalanan kayak gitu, sampailah di tempat lokasi aku kerja tuh. Nah sebelum sampai di lokasi kerja itu dia minta nomor WA Kak.
minta nomor WA aku kan bilang, Dek, abang minta nomor WA dong, berarti bilang gitu. Buat apaan, kata saya. Ntar kan kalau misalkan kamu mau dijemput lagi, biar abang jemput, kata dia. Jadi nggak usah capek-capek nyari ojol lagi, kata dia gitu. Oh ya udah, aku berpikir positif aja lah. Aku bilang, aku kasih nomor WA aku tuh waktu itu. Terus selesai kerjaan itu kan seharian tuh kayak aku kerja di situ ya. Soalnya kadang tuh seharian, kadang 2 hari gitu aku kerja. Terus udah selesai aku WA dia, Bang aku udah selesai, aku bilang gitu kan kerjanya. Waktu itu jam 9:30 Kak, aku selesai kerja tuh 9:30 malam. Bisa jemput nggak? Aku bilang gitu kan. Oh bisa, tunggu aja di situ ya sambil ngobrol, ntar abang jemput. Nah ternyata dijemput lagi sama dia Kak. Dijemput, dianterin ke stasiun. Nah aku pulang kan biasa. Dari situ komunikasi sih lanjut. Dia bilang gini, udah nyampe rumah, udah, aku bilang gitu. Nanti kalau ada kerjaan lagi WA ya, katanya nanti abang anterin. Dia bilang oke, aku bilang gitu kan. Nah sampai lebaran, habis lebaran itu lanjut. Dia WA lagi, dia bilang kayak gini, Dek, abang pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh, kata dia gitu. Mau deket lebih jauh sama Ade boleh nggak, kata dia gitu. Boleh apa enggak ya, aku bilang. Aku masih ada suami, aku bilang gitu kan. Oh ya udah, abang Ade aja deh, kata dia gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah kebetulan kan aku tuh sama suami tuh emang ekonominya lagi sulit Kak. Jadi aku aja dijatah aja jujur tuh nggak terlalu gimana gitu kan, anak 3 kadang dikasih cuman berapa gitu, nggak cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan. Nah niat aku nih sama dia ini cuman buat manfaatin doang gitu kan. Wah kataku lumayan nih ada cowok gitu kan, buat TF aja gitu kan, buat jajan bocah gitu ya. Terus pertama kali teleponan biasa kan dia telepon mulu, kadang visi gitu kan. Pertama kali aku tes nih, Bang ini tuh anak minta jajan mulu, nggak punya duit, aku bilang gitu. Bisa nggak sih buat kasih uang jajan bocah gitu dikit-dikit, aku bilang gitu. Oh mau fair-fairan aja orangnya. Terus kata dia, ya udah nanti abang TF, kasih aja nomor rekeningnya. Bener di TF saat itu juga 150.000 kan lumayan ya. Lumayan kataku. Nah terus dari saat itu kita masih tuh telepon visi gitu. Tadinya sih cuma visi-visi biasa, nggak yang gimana-gimana gitu. Nah terus dari tempat kerjaan aku ini dia WA, Kak tolong cariin orang dong, kata dia gitu, buat ada pekerjaan lain kalau bisa laki-laki, kata dia gitu kan. Nah aku teringat abang, aku teringat si ojol ini gitu kan. Aku tawarin abang aja gitu kan. Aku bilang gini, Bang bisa nggak ikut kerja sama aku bilang gitu. Kerja apa? Ada deh nanti aku ceritain, aku bilang gitu. Bos aku butuh karyawan laki-laki, nggak lama kok, cuman sekitar 2 hari, aku bilang gitu. Nanti abang bantu-bantu aja di sana, aku bilang. Oh ya udah, demi Ade mah apa sih yang enggak, kata dia gitu. Akhirnya kita ketemu lagi dong ke Tangerang. Jadi aku tuh lanjut lagi datang ke stasiun Pondok Ranji itu. Datang, dijemputlah sama dia. Datang ke tempat kerja langsung tuh ke lokasi kerja, jadi nggak mampir kemana-mana. Yang aku ingat sih waktu itu kondisinya lagi hujan ya, jadi cuma neduh sebentar, makan, terus langsung lanjut lagi ke tempat kerja. Selesai kerja itu ternyata nggak lama Kak, cuma seharian dia kerja, terus dibayar kan, dikasih amplopnya ke aku, ini buat kamu, kata dia. Wah ini lumayan banget ini cowok, kata gitu, royal gitu kan, royal, terus dewasa yang aku lihat. Terus dia tuh suka flexing Kak kalau lagi visi sama aku dulu kalau di rumah. Mau lihat rumah abang nggak, kata dia. Ya boleh, aku bilang kan. Ternyata diliatin tuh rumahnya dia, isi rumahnya apa semuanya diliatin kan, kamar-kamarnya, ruangan atas segala semua macam diliatin. Ternyata rapi gitu. Ini loh duda tapi dia rapi, bener-bener bersih banget. Terus mau lihat kebun aku nggak, kata dia. Emang abang punya kebun? Punya dong, kata dia. Dia flexing, dia punya tanah gitu, punya kebun, diliatin ini pohon ini kataku, wah lumayan gitu kan. Kalau pikiran nih, kalau gue jadi sama dia, hidup gue bakalan tentram banget, nggak mikirin kontrakan, nggak mikirin apapun gitu kan. Terus dia bilang gini, abang juga punya mobil, dia bilang gitu. Dia flexing, dia punya mobil juga, dia bilang. Dia pamerin mobilnya. Kalau mau nyewa mobil abang juga nggak apa-apa, pas kunci nggak masalah. Wah kataku lumayan banget nih, kataku gitu kan. Terus
masih lanjut tuh Kak, masih lanjut sampai kadang kalau malam itu dia suka minta PC. Ya, aku kan rumah tangga itu sama suami itu 12 tahun Kak. Baru kali itu aku namanya ngerasain. Biasanya kan kalau dari aplikasi-aplikasi chat yang di handphone itu kan, ya aplikasi apapun gitu kan, yang hijau, yang apa segala macem, itu kan tahu-tahu nongolin aja gitu kan, dia gitu kan, tahu-tahu nongolin aja si itu di kamera, yang segede terong, yang segede apalah. Nah kalau ini kan enggak, kalau kita mainnya perasaan Kak. Oh. Iya, mainnya Tapi perasaan. suami kemana pada saat Kerja, kerja malam. Jadi aku sebenarnya berasa gimana ya, ngerasa berdosa juga. Cuman namanya udah kebawa nyaman, udah kebawa apa sih, sayang. Jadi udah aku ladenin aja gitu kan. Dia minta pertama kan kayak gitu lewat jarak jauh gitu, terus sampai ke gitu kan, dia juga. Nah ternyata banget kan. Gede banget ya ampun. Kataku gini, wah ini di VCA gede banget, gimana aslinya gitu kan. Nah udah ngebayangin aja gitu. Terus kita mulai tuh adegan kayak gitu. Dan ternyata kita sama-sama keluar di waktu yang sama. Oh, oke. Iya, jadi aku main pakai anak udah pada tidur tuh. Jadi dia suka nanya, anak udah pada tidur belum? Udah gitu kan. Jadi ketika itu di atas jam 10 Kak. Udah. Jadi kita main nih, dia sambil barangnya kan. Nah itu keluar caranya itu pas bareng, detiknya sama dan menitnya juga sama. Itu 2 kali kan bermain kayak gitu tuh, divisi kayak gitu. Jadi kayaknya tuh kayak berasa tuh kayak nyata banget gitu kan, kayak nyata banget. Nah itu aku belum sempat tuh kayak pertemuan kayak gitu, belum sempat. Itu belum, baru divisi. Nah terus pertemuan selanjutnya dia ngajakin ketemuan lagi tuh Kak. Biasa kalau ngajakin ketemuan itu dia nggak berani namanya jemput aku tuh di Jakarta. Kata dia bilang gini, kamu masih ada pagernya, katanya. Masih ada pagar betisnya. Kalau pagar betisnya runtuh baru abang berani, katanya. Kamu masih ada pagernya, kalau pagernya masih ada abang belum berani jemput ke sana. Kalau misalkan kamu statusnya janda, abang bawa mobil ke sana juga berani, kata dia. Oke, udah nggak apa-apa, aku turutin. Jadi aku kalau ke sana itu naik aja kereta gitu, nanti dia jemput stasiun. Nah pertemuan lagi yang ketiga itu dia ngajakin jalan-jalan Kak. Ngajakin jalan-jalan ke mana ya waktu itu ya, ke Curug apa deh pokoknya, daerah mana gitu. Terus dijemput di stasiun, dia bilang, Dek kita mampir yuk, kata dia. Enggak, aku bilang gitu, aku nggak mau mampir. Terus makan aja, aku bilang kan sebelum ke tempat itunya makan dulu tuh, makan. Selesai makan baru ke tempat wisatanya tuh. Tempat wisata seharian sih Kak, cuman kayak foto-foto, ngeliat pemandangan gitu. Nah terus pulangnya itu baru mampir ke rumahnya dia. Kan aku bilang tuh, jadi itu kedua kalinya tuh ke rumahnya dia tuh. Aku bilang, ini ternyata rumahnya yang suka divisi gitu kan. Ternyata bener, gede, rapi gitu kan. Wah katanya enak banget ya pokoknya. Pokoknya ruangan itu, setiap ruangan itu ada TV gitu kan, ada AC. Jadi nyaman banget di situ. Dia langsung Kak. Langsung apa sih? Iya, Duda udah 8 tahun. Ada di situ gimana sih ya, kayak kucing dikasih ikan gimana sih, langsung apa sih, langsung nyap gitu kan. Pertama gugup bagaimana gitu, tapi ternyata aku juga kebawa suasana di situ. Yes, kebawa suasana. Pertama atau ya di situ dan terjadi dia Kak. Dan ternyata pas aku lihat ternyata itu bener gede banget Kak. Jadi gimana ya, sempet ngebayangin bedain sama suami di rumah. Oh beda nih ukurannya. Beda banget. Asal gue gini, ya ampun ini gede banget, gedong banget itu, udah gede panjang gitu kan. Dia minta, Dek, ayo dong abang, kata dia bilang gitu kan. Abang pun cuma minta dipain sama kamu, kata dia. Akhirnya dia minta enggak. Gimana ya, namanya udah kayak gitu, akhirnya ya udah aku seneng aja. Aku seneng dan dia
keluarin caranya itu di mata aku lagi. Oh, nggak dimasukin. Nggak dimasukin. Kenapa? Nggak tahu tuh dia tuh. Oke. Terus udah selesai kayak keluar kayak gitu, namanya laki makan lagi tuh Kak, makan kan katanya lapar kalau bisa kayak gitu tuh. Lapar, nah dia tuh lanjut lagi Kak, karena dia bisa bangun lagi tuh si bisa bangun lagi. Dia katanya dia ngajakin kayak gitu, maksudnya gitu asli gitu kan, tadinya gitu kan. Nah terus dia ngajakin yang aslinya gitu, dan aku juga enggak, ya udahlah. Jadi udah kepalang tanggung gitu kan di situ. Akhirnya kita udah jadi main gitu kan di situ. Ada hampir 10 menit lah kita main di situ. Main bener-bener sama dia. Itu ternyata beda banget sama suami. Nah terus itu sampai nyundul induk. Iya. Ya kan. Soalnya emang dari postur tinggi, dia orangnya tinggi, gede, kuru, nggak begitu gemuk. Jadi badan juga kayak gitu, besar, panjang. Nah, jadi kataku udah dari segi apapun beda gitu, dari segi ekonomi rumah juga beda sama suami, jadi jangan bandingin sama suami gitu kan. Nah akhirnya udah selesai itu, pas lagi kayak gitu, itu suami video call itu sampai 10 kali di handphoneku Kak. Oke. Iya, dia minta video call, cuman data aku matiin karena aku nggak mau, aku khusus aku lagi sama dia gitu, aku nggak mau diganggu. Itu dari teman, dari suami, itu dia video call terus. Aku nggak matiin data internet kan, aku matiin data internet. Setelah aku udah kayak gitu, udah beres bang, udah ya, gue bilang aku minta uang jajan lagi, aku bilang deh gitu kan, aku nggak mau rugi dong. Iya, namanya udah aku ngasih, istilahnya aku ngasih serab aku semua, dikasih aku uang jajan Kak. Waktu itu aku disipalin 500.000, ya lumayan lah ya, lumayan lah waktu itu kan, dikasih 500, lumayan banget nih. Pas pulang itu aku tuh sebenarnya pikiran udah kacau Kak, karena kan suami ini pasti nyidang aku nih, nyidang aku. Nah ternyata dia itu udah kayak apaan tahu di rumah tuh udah kayak orang gila lah pokoknya, karena dia tahu suami aku tuh awal kalau aku selingkuh. Jadi udah ketahuan, sebenarnya udah ketahuan, cuman aku nekat masih berhubungan sama dia lagi, namanya masih ada sayang ya. Jadi ya gimana, sampai di rumah itu handphone direbut sama suami, mau dibanting. Dia bilang kayak gini, lu habis ketemu sama dia, kata dia. Gue tahu katanya, sampai gue video call lu nggak mau ngangkat, pasti lu lagi sama dia. Sekarang lu telepon dia, lu pinta duit 10 juta katanya, gue selesain sama lu, katanya lu bisa nikah sama dia bebas, kata dia gitu. Ya itu pemerasan namanya, aku bilang gitu kan. Aku nggak mau, aku bilang gitu. Kalau kayak gitu caranya, lu bisa gue tuntut ke yang gue tuntut lu udah selingkuh, kata dia. Ya udah, ayo kita ke polisi bareng, aku tantangin. Lu udah mencoba pemerasan kayak gitu. Enak aja main minta 10 juta, aku bilang. Lah, enak aja, lu dia mau ngerebut bini gue secara gratis, nggak mau lah gue, kata dia. Akhirnya aku Kak kemana? Ke sekretaris RT gitu deh pokoknya di situ, namanya udah pusing, takut kan, namanya apa sih, handphone satu-satunya pengen dibanting sama dia. Terus ya udah aku set dia ke sekretariat RT gitu, kayak pos RT gitu. Dirembukin rame-rame, yang tadinya orang nggak tahu jadi semua tahu. Iya, jadi semua tahu karena suami langsung menyudutin aku di depan orang-orang. Kata dia selingkuh katanya. Aku lagi kerja di luar sampai malam, sampai jam 1 malam kadang baru pulang gitu. Ternyata di rumah itu dia selingkuh, katanya visi segala macam, cecetan sama cowok, apa itu pantas gitu. Ya gimana ya, aku di situ ngebela diri. Gimana gue nggak selingkuh, lu aja nggak bisa nyukupin kebutuhan gue, kebutuhan anak-anak gitu kan. Sampai lu nggak kerja aja, itu duit dari mana kalau nggak dari dia, aku bilang gitu. Terus sampai pada akhirnya kita udah lost contact tuh, aku bilang sama abang, kita
agak berjauhan dulu ya, aku bilang gitu. Aku nggak mau kamu jadi apa sih korbannya gitu kan. Nah dia juga ngerti, paham. Dia bilang kayak gini, selesain dulu hubungan kamu sama suami, baru kamu datang sama aku, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya kita udah lost kontak tuh, udah nggak cecetan lagi, udah nggak visi lagi. Cuman kalau aku butuh minta duit, dia masih TF Kak. Padahal dia udah nggak chatan gitu, katanya kamu kalau butuh apa langsung chat aja, abang TF, abis itu blokir lagi, kata dia. Oke ya udah nggak apa-apa. Terus aku ngetes, dia masih mau nggak ya TF gitu kan? Aku chat, bang, aku nggak punya duit, aku bilang gitu. Langsung di TF sama dia 200, nah ngilang langsung duit itu, bukti TF langsung dihapus gitu kan, semua langsung dihapus, dihilang jejak lah. Terus sampai pada akhirnya dia bilang kayak gini, kamu mau serius sama aku, kamu kerja, kata dia. Kamu kerja, kamu bangkitin diri kamu, kata dia. Anak-anak gimana? Aku bilang gitu kan. Aku punya anak 3 Kak. Jadi kalau misalkan aku kerja, aku kan bingung anak-anak taruh di mana. Akhirnya anak-anak itu saranin dia masukin ke pesantren. Iya, jadi aku ikutin dia Kak, ikutin dia buat masuk anak itu dua-duanya aku masukin pesantren dua-duanya. Nah yang bontot aku taruh di ibuku. Jadi aku disuruh buat fokus kerja sama dia. Jadi biar bisa bikin akte cerai asli dari pengadilan gitu. Jadi biar nunjukin ke dia nih kalau aku tuh bener-bener mau serius sama dia gitu. Cuman aku pikir lagi, kalau emang serius ngapain aku harus yang kerja gitu kan? Kenapa nggak dia aja gitu kan yang ngusahain semua? Nah terus aku pikir-pikir lagi sampai akhirnya tuh aku kayak didoktrin gitu, jadi aku ikut. Anak aku sekarang udah nggak sama aku, udah di pesantren dua-duanya. Dan anakku yang kebontot juga sama ibuku kan ada di daerah Cikarang ya, jadi di Cikarang dia Kak. Jadi kadang di rumah bete gitu kan, suka apa sih sendiri aja sedih gitu. Kok gini ya rumah tangga, cuman gara-gara satu laki-laki kok apa sih sampai hancur gitu kan. Terus berpikir lagi tapi dia ini ternyata nggak kapok. Jadi kita itu kan lost contact kadang seminggu 2 minggu, itu hampir sebulan. Nah dia kadang telepon lagi, Dek gimana, apa kabar, kata dia, kamu sehat, aku bilang gitu kan. Terus gimana, katanya, abang gimana, namanya masih cinta, masih sayang kan, abang masih ngebayangin kamu terus di sini, kata dia. Ayo, kamu buktiin dong janji kamu, kata dia gitu kan. Janji buat apa, kata pulang. Kamu kan janji buat nyelesain tuh status kamu sama suami kamu, kata dia gitu. Tolong kasih kejelasan ke aku, kata dia gitu. Jadi dia minta kejelasan. Ya udah sabar, aku bilang gitu, sabar. Nanti juga pas ada ini juga aku kasih gitu kan buktinya. Tapi si suamiku ini dia nggak mau kan nyerahin aku. Dia masih mau maafin aku lah istilahnya, masih karena masih sayang gitu kan. Nggak mau aku tuh rumah tangga tuh hancur gara-gara satu laki-laki. Jadi suami kan kadang minta gitu kan. Nah terus kalau namanya perempuan udah selingkuh itu, yang dibayangin tuh malah cowok yang dia sayang selingkuhannya kalau lagi di sama dia gitu kan. Atau kok namanya kan kadang suami lagi minta nih ya, suami minta kan. Nah pas lagi dan kayak gitu, itu aku sempet di luar kontrol panggil nama abang gitu. Abang gitu kan. Abang siapa, kata dia. Lu jangan-jangan lagi ngebayangin dia lo, katanya nama gua, kata dia. Dia manggil suami apa? Ayah. Ya gitu kan. Iya namanya gitu kan, sambil ya gitu kan. Nah ini kebablasan lagi main sama suami, yang dipanggil abang gitu kan, abang gitu kan. Iya banget abang gitu kan. Nah, dia langsung spontan, dia langsung ngaku abang, katanya. Lu abang siapa, kata dia. Lu katanya bayangin dia, lu mau gue kurang ajar lu, kata dia. Hah, kurang ajar lu, pasti kurang ajar lu, katanya. Lu jangan-jangan udah nyampe lu, katanya ngewe sama dia, kata dia. Enggak ya, aku bilang gitu. Apaan sih, aku bilang gitu. Lah itu, katanya.
lu manggil gua abang, sejak kapan lu manggil gua abang katanya. Kan gua nggak pernah dipanggil lu sama lu abang katanya, lu manggil. Apaan sih orang ini, apa sih lagi ngigo, aku bilang gitu. Lu katanya kurang ajar lu. Sekarang katanya berani sumpah nggak lu udah pernah main sama dia? Katanya enggak, aku bilang ngeles aja kan. Enggak sumpah aku belum pernah ngapa-ngapain sama dia. Bohong lu katanya gitu. Lu udah sampai ngewe kan lu sama dia? Kagak, apaan sih, aku bilang gitu kan. Terus udah kayak gitu, udah tuh, udahin aja gitu kan. Dia ngambek Kak, udah, jadi belum sempet selesai, udah tuh dulu kan di dalam dulu. udah kentang ya. Iya kentang, saking aku udah keceplosan begitu kan. Terus udah tuh akhirnya aku ngebayanginnya gini, sama suamiku rasanya udah nggak enak Kak, udah nggak enak gitu kan biasanya. Jadi keingetannya tuh sama dia, nggak inget banget dia gitu kan, inget dia yang gede gitu kan. Yang diinget tuh itu gitu. Kataku kok beda banget gitu ya. Mungkin karena suami orang Bantet kali ya, rada pendek, rada gemuk, dia juga begitu ngikutin postur tubuh. Lo kayak gue dong. Tersinggung. Jangan tersinggung. Oke. Iya, kayak gitu. Kataku jadi gimana ya, kok masih jadi ngebandingin gitu. Nah terus kadang udahan terus suami minta lagi gitu, kayak gitu. Nah aku tetap aja Kak yang dibayangin muka aku sambil pejamin mata ya dia gitu di depan aku gitu. Jadi nggak ada itu namanya aku bener-bener tuh sama dia tuh fokus tuh nggak ada. Apa sih kok kayak gini banget gitu kan, baru kali ini 12 tahun tuh rumah tangga digoda sama perselingkuhan, aku yang malah selingkuh, bukan suami. Kan kadang-kadang suami yang selingkuh ya, ini malah perempuan yang selingkuh. Aduh kataku kacau bener, kacau banget. Kataku gini, andai aja gitu aku tuh nggak dia dulu, mungkin nggak aku kayak gitu nih, rumah tangga tuh kayak gini, anak di mana gitu kan. Aku juga di sini kerja juga belum jelas. Masih pindah sini pindah sono, masih belum penghasilan juga masih ya nggak tahu deh pokoknya. Kataku gimana ya, maksudnya biar rumah tangga tuh enak lagi. Apa aku udahin, apa pengen nunjukin ke dia, sebenarnya sih niat dalam hati sih pengen banget selesain sama suami karena udah capek Kak. 12 tahun gitu ekonomi tuh nggak maju. Yang tadinya aku kerja, aku punya apapun gitu kan, punya simpenan, punya istilahnya barang-barang gitu kan, emas ataupun apa, semua kejual habis itu gara-gara suami. Karena dia tuh pernah kecanduan juga sih. Jadi kecanduan sampai barang habis kejual itu juga gara-gara suami. Kadang sakitnya tuh di situ gitu. Kalau inget gitu kan, kenal sama si abang ini gitu kan, kenal sama selingkuhanku yang si abang ini. Beda banget gitu. Dia itu kan guru juga Kak, ngajar di pengajian gitu. Jadi gimana ya, kok apa sih beda banget gitu ya, kok bisa begini gitu. Andai aja aku tuh bisa gitu hidup bareng sama dia gitu, bahagia banget gitu kan pasti gitu. Cuman apa bahagia nggak ya kalau misalkan ninggalin suami gitu yang lagi kayak gitu, yang lagi hancur gitu kan, karena dia tuh kan pernah kecanduan terus hancur hidupnya. Sebenarnya nggak tega gitu, masih kasihan. Cuman kalau dikasihanin terus sampai kapan gitu kan. Jadi niatnya tuh pengen banget ya, apa sih, nyudahin gitu kan, nyudahin rumah tangga tuh pengen banget tuh serius sama dia gitu. Serius pengen apa sih, pengen nikah sama dia. Cuman gimana, takutnya tuh keluarganya dia nggak nerima aku. Karena status latar belakang aku janda, ninggalin suami gitu, takutnya gitu pikiran aku tuh. Jadi gimana ya, pikirnya kerja aja dulu kali ya, sempet tuh pengen niat kerja di Malaysia Kak. Iya, jadi di TKW. Soalnya kan anak udah nggak ada gitu kan, pikiran anak udah di pesantren,
Udah gitu di pesantren juga katanya nggak boleh ditengok-tengokin, katanya nanti kalau ditengokin anaknya nanti minta pulang terus. Terus anakku yang bontot malah jadi betah sama neneknya di sana. Aku sempet nengokin, udah nggak kenal sama ibunya. Iya, jadi aku pernah nengokin ke sana tuh, dia sama ibunya ngeliat aneh. Biasanya panggil mama, gitu. Kok ngeliat jadi aneh gitu, kayak orang biasa, kayak orang lain. Ada sempet sedih gitu. Ya ampun, anak sendiri udah nggak ngenalin ibunya, mungkin karena saking lamanya aku taruh di sana kan, nggak pernah ditengokin, kadang cuma sebulan sekali aku tengokin. Kataku, ya udahlah, kataku mikir sempet kapan ya, baru 2 hari yang lalu aku ketemu tuh sama temen, ceritanya temen lama lah ya. Dia itu kerja di Malaysia Kak, kerja di Malaysia itu 5 tahun. Nah dia ngajakin aku, kata dia gini, kamu kalau emang benar mau kerja di Malaysia, kamu ikut sama aku, kata dia. Namanya itu Sinta, Mbak Sinta. Cantik banget, kata tadinya tuh dia kulitnya itu hitam hampir sama kayak aku. Nah sekarang itu putih banget Kak, cantik, pokoknya cantik banget. Dia bilang, kamu kalau kerja di Malaysia, katanya, kamu tapi syaratnya selesain dulu sama suami kamu, kata dia. Kamu kerja di Malaysia, kamu serius, kamu fokus, nanti aku kenalin kamu sama orang Bangladesh, kata dia. Bangladesh, Pakistan, Nepal, kata dia. Itu di sana ada semua Kak. Nanti aku kenalin, itu di sana, katanya. Namanya orang Bangladesh itu royalnya kayak gimana, katanya. Nanti kamu pasti bisa ngerasain, kau pasti dapat laki orang sana, kata dia. Nggak pengen nyari laki, ya aku bilang gitu, pengen nyari duit. Namanya apa sih, kamu udah kerja di sana, itu kan nggak bisa langsung pulang Kak, katanya, nggak bisa langsung. Namanya 6 bulan mau pulang atau 3 bulan pulang, nggak bisa. Minimal kamu kerja 2 tahun di sana baru bisa pulang, kata dia. Terus aku tinggal di mana, aku bilang, ya namanya kamu mau tinggal sama aku boleh, kata dia. Kan dia udah 5 tahun di Malaysia, tadinya dia janda, dia punya suami orang Bangladesh Kak. Dan waktu aku sama dia makan, dia sempat visi sama suaminya. Dan benar itu orang Bangladesh suaminya, gede, tinggi hitam gitu, bewokan, jadi model-model kayak orang India gitu Kak, hampir sama. Terus kataku gini, nanti kalau aku kerja tidurnya bareng sama Mbak Cinta. Ya iyalah, tidur sama aku, kata dia. Nanti kamu tidur di ruangan belakang, katanya, nggak apa-apa di mana, katanya. Sampai mikir lagi, nanti kalau aku tidur di dia, suaminya ngendap-ngendap ke aku lagi yang jadi sasaran, aku bilang gitu kan. Soalnya kan posisi aku status udah janda kan, takutnya kan gitu. Terus kata dia, tapi ingat, kata dia, kamu kalau tinggal sama aku, bilang sama suamiku, kamu punya suami ya, katanya. Ya iyalah, jangan bilang kau janda, katanya. Nanti kalau kamu bilang kau janda, itu lelaki dimanapun, termasuk suamiku, pasti deketin kamu, kata dia. Masa sih Mbak, katanya. Ya iyalah, katanya. Pokoknya kalau kamu di luar negeri itu, katanya, di Malaysia, dimanapun, di Thailand, katanya, di Bangkok, katanya, jangan kasih status kamu, katanya, jangan kasih status kamu kalau kamu tuh janda, kata dia. Bilang kamu tuh masih punya suami, katanya. Kamu tertutup pakaiannya biar kamu gak sama dia, katanya, sama laki-laki di sana. Oh gitu, aku bilang. Jadi gimana Kak? Mbak bisa nggak buat tolong aku gitu buat jadi TKW? Kataku gitu. Kamu kumpulin duit dulu, kata dia. Kamu kerja di sini, kamu kumpulin duit minimal 5 juta lah, kata dia, buat bikin paspor. Aku tuh bukan yayasan, katanya. Aku teman kamu, kata dia. Aku pengen bantu kamu biar bangkit, kata dia, biar jadi perempuan yang bisa bernilai, kata dia. Deal deh, aku bilang, aku niat dalam hati gitu kan. Jadi TKW enak gitu kalian. Pergi sekalian jauh. Soalnya aku pernah Kak, belum lama ini kerja di daerah Tangerang juga. Itu nginep sekitar 2 minggu di kos-kosan bareng sama teman berdua. Itu suami nggak tahu aku tuh kerja di sana gitu, lokasinya nggak tahu. Tapi namanya orang dia pintar ya, mungkin dia dilacak kali dari GPS handphone aku. Tahu-tahu dia nyamperin Kak. Nyamperin ke sampai kosan aku tuh, dia nyamperin. Atau aku kaget ya. Dia WA. Aku di depan, katanya, depan kosan. Pas aku lihat buka WA-nya, ini kan depan kosan bos aku bilang gitu kan. Kok dia bisa nyampe, kataku. Pas aku buka ternyata bener, dia nyampe Kak. Iya, jadi gimana ya?
Gue kabur ke Tangerang, dia nyamperin. Aku bilang gitu 2 minggu aku sempet pisah sama dia tuh. Kalau pikiran kalau aku kabur ke Malaysia kalau gitu nggak bakalan dia nyamperin kayaknya dia bilang gitu kan. Pasti kan udah nggak bakalan banget dia nyamperin kataku. Cuman dari situ pikir lagi, kayaknya kerja dulu, ngumpulin duit dulu kataku kan. Niat buat dalam hati, bismillah pengen terbang ke Malaysia sih Kak. Buat ngumpulin duit lagi buat apa sih, pulang selesain sama dia, cerai secara sah, toh jodoh nanti sama siapa walaupun gak sama abang, ya udahlah jalin aja dulu gitu. Hidup harus berlanjut istilahnya, kumpulin duit dulu, pengen apa sih, bahagiain anak gitu kan, kirim duit ke pesantren kan kadang nggak butuh duit kecil kan, kadang kan buat kebutuhan dia di sana kayak makan, sabun, segala macam biaya apapun itu kita suka transfer gitu, harus perlu transfer buat laundry gitu di sana. Jadi ya udah dia pikiran udahlah gitu kan, bismillah aja, ntar tahun ini atau tahun depan pengen jadi TKW aja gitu kan, biar ngilang gitu kan dari apa sih dari sini gitu. Atau apa sih, syukur-syukur bisa dapat orang sono gitu kan, kerja aja dulu gitu kan, kerja ngumpulin duit, siapa tahu bisa dapat orang tanah gitu. Pikiran siapa tahu perkawinan kedua gitu bisa berubah hidup gitu kan. Tadinya aku sama suami tuh kayak salah pilih gitu Kak, salah pilih pasangan gitu. Soalnya kan aku sama suami itu dulunya tuh nggak direstuin. Iya, nggak restuin sama orang tua. Jadi aku nekat buat udahlah, pasti sama dia juga aku pasti bahagia gitu kan. Namanya anak muda umur 20-an ke atas tuh yang dipikir cuman cinta. Yang penting aku tuh cinta sama dia, cinta gitu, nggak mikir dia belum punya rumah, belum punya pekerjaan tetap, nggak mikir ke sana. Jadi yang mikir aja cinta aja deh. Nah ternyata di umur aku yang 30 tahun ke atas, aku dapat kenalan lagi laki-laki yang udah mapan gitu kan, yang udah punya rumah segala macem kan, punya kendaraan, punya pekerjaan yang lebih bagus. Itu malah lebih dipikir secara logika kayak gitu. Tapi sama suami masih sampai sekarang? Sekarang sih sebenarnya masih. Tadinya tuh udah sempet dia ngomong pisah, udahan, cerai itu udah Kak. Cuman buat apa sih, surat talak tanda tangan gitu belum, nggak ada. Baru cuman buat omongan doang. Udahlah, capek gue sama lo gitu kan. Dibohongin terus gitu. Kita udahan aja gitu. Udah gue mau pisah aja, mau pulang sama orang tua gue gitu. Ayo anterin gue gitu kan. Lah, lu mau pulang ke rumah orang tua lu ngapain minta anterin, saya bilang gitu kan. Tinggal pulang aja, aku bilang. Katanya, ya udah anterin lah, kata dia. Enggak aku bilang gitu. Sampai ya kayak gitu mulu yang dikeluar dari mulutnya tuh, pengennya tuh dia juga udahan gitu. Iya, pisah gitu, mau pengennya tuh ya udahlah kataku. Kalau dia juga udah capek gitu sama hubungan aku gitu kan, katanya aku tukang bohong segala macem gitu ya, gimana ya, udahlah pengennya tuh kayaknya sih udahin aja gitu Kak. Pengen selesai gitu, pengen diselesain aja gitu. Cuman mikir kalau sampai saat ini sih udah nggak hubungan lagi sama dia milih mundur karena dia ngerasa dibohongin soalnya suamiku ini pernah visi sama dia di kamar yang biasa aku sama dia. Pernah visi sama dia itu? Si abang ini. Oh. Jadi suamiku itu diam-diam ngambil nomor selingkuhanku itu, si abang itu dari handphoneku. Dia salin WA-nya, dia video call. Nah, kebetulan mungkin dia lagi diangkat sama dia. Biasanya tuh kalau nomor baru tuh gak pernah diangkat sama si abang ini. Mungkin karena dia lagi penasaran kali diangkat. Nah, diangkat, di video call dia bilang kayak gini, ini kamar yang biasa lu video call sama istri gue kan. Dia sempat ngomong kayak gitu, nih ini kamarnya tadi ya. Di situ dia sakit hati Kak, dia bilang katanya kamu udah pisah sama suami kamu, tapi ternyata kamu masih nyatu.
Dia kayak gitu, sempat ngomong kayak gitu ya, dia udah akhirnya dia masa dibohongin, dia kecewa, dia ninggalin aku. Suami juga hampir mau ninggalin aku gitu. Jadi semua berantakan, Kak. Oh. Tapi untung sama suami masih bertahan ya, Masih. walaupun rumah tangga udah hampir hancur. Udah hampir hancur dan masih curiga terus. Jadi kalau aku keluar sedikit nih, kayak gini nih, keluar malam gitu mah, dia curiga, makanya dia ikutin terus. Pokoknya kemana pun lo pergi, katanya gue ikutin, kata dia. Gak ada namanya lo pergi sendiri, katanya. Percayaan gue udah hilang sama lo, kata dia. Kata dia, berkali-kali lo bohongin gue, kata dia. Yang katanya lo udahan sama dia, lo blokir dia, nggak taunya lo masih berhubungan sama dia, kata dia. Soalnya gimana ya, perempuan kalau udah Cinta. sayang sama nomor apa sih, laki di nomor 2 gitu di pernikahannya, dia mah lebih sayang seorang yang nomor 2 ini, Kak. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena kayak dibutain gitu ya sama cinta. Iya. Terus sampai sekarang udah nggak berhubungan lagi sama si orang ini, si abang ini. Udah dari akunya juga udah enggak sih, udah pengen enggak lagi gitu. Cuman dia terakhir sih dia ngomong, aku cuman pengen buktiin omongan kamu, kata dia. Aku janji di sini aku masih nunggu kamu, kata dia. Selesain kamu selesain hubungan kamu sama dia, urusan kamu selesain sama dia, tunjukin ke abang, kata dia. Kalau kamu emang mau serius sama abang, kata dia gitu. Jadi dia tuh cuman butuh kepastian, Kak. Cuman butuh kepastian tuh istilahnya kayak surat cerai yang asli dari pengadilan, dia pengennya butuh itu aja. Cuman kan nggak gampang buat aku kayak gitu. Nah, tapi sekarang kehidupan sama suami masih biasa-biasa aja apa udah renggang? Udah agak renggang sih sebenarnya. Tapi masih hidup satu rumah. Masih hidup satu rumah, cuman kadang tidur udah kadang misah gitu. Kadang dia juga udah radanya udah nggak gimana gitu kadang sama aku gitu. Terus curigaan juga mulai dari handphone gitu. Itu udah mulai disadap terus sama dia, nggak? Jadi kalau perangkat tertaut itu kan suka ada di WA. Itu pasti ada perangkat tertaut ke dia gitu. Jadi dia semua tahu aktivitas aku WA sama temanku gitu. Aku WA apapun gitu. Sampai Facebook, Instagram, Telegram semua dibuka sama dia. Jadi kataku kok jadi kayak gini gitu hidupku, kataku. Kadang aku keluarin itu kan dari status WA-nya, masih dia marah-marah. Gue udah nggak bisa percaya sama lo lagi, kata dia. Ya udah kalau nggak bisa percaya udah, kataku. Udahan aja. Ya kalau lu mah seneng udahan, kata dia. Lu bisa pergi sama dia. Nggak ada, aku bilang. Jadi gimana ya? Masih rada bimbang gitu, Kak. Masih kayaknya di sini berat, tapi di sana pengen mastiin. Jadi gimana ya? Masih terbagi gitu. Yeah. Gitu. Kadang ternyata perselingkuhan itu rumit banget ya, Kak. Rumit ini gitu. Oke. Nah, memang sewaktu mau pergi gitu pamitnya ke suami itu apa alasannya? Kerja. Cuman ya namanya suami percaya aja gitu kan. Mungkin emang benar bini gue nih mau kerja gitu. Cuman ternyata bohong. Itu. Tapi setelah dari si abang ini, Kak Amira nggak ada berhubungan sama laki-laki lain lagi? Nggak ada, cuma dia doang. Jadi aku 12 tahun nikah gitu kan, nggak pernah kan namanya selingkuh ataupun apa gitu. Kalau misalkan jalan sama temen cowok emang pernah, cuman paling sekedar untuk kerjaan, urusan kerjaan gitu, pure kerja gitu kan, kayak dulu urusan partai atau urusan apa gitu. Kalau untuk kayak gini sampai sejauh ini baru ini sih, Kak. Baru sampai kayak gitu tuh baru ini gitu. Makanya kok kayak gini banget ya, kataku rumah tangga ternyata nggak mudah dijalaninnya. Sampai istilahnya ombak batu karang tuh baru ternyata bener-bener ada gitu. Ini kan. berarti suami yang ini yang dibawa sekarang? Iya, suami ini yang dibawa sekarang. Makanya dia tuh udah sebenarnya sih udah kadang udah sakit sampai nangis, Kak. Kadang namanya laki-laki dia kan tampangnya kan gitu ya, brewok gitu kan.
Ternyata kalau dilihat dia nangis, kasihan juga gitu. Sampai dia tuh nangis-nangis, ya ampun lu tuh jahat banget sama gue. Kenapa sih? Kata lu jahat banget sama gue, kata dia. 12 tahun lu hancurin rumah tangga, lu selingkuh sama gue, kata dia. Kenapa pasti kurang apa Tapi sih? kalau untuk kerjaan suami sekarang masih ngojol. Ojol masih. Kalau Sebenarnya sih Kak Amira sendiri, aku freelance Kak. Kadang ada kerjaan di mana gitu, event kayak kemarin kan di Tangerang itu event dari gudang kayak gudang-gudang apa sih e-commerce gitu kan. Aku dikerja di sana event kontrak cuman 2 minggu udah gitu Kak. Nanti aku pindah cari lagi kayak besok nih ada event lagi aku ikut gitu. Kerja-kerja event-event aja. Jadi belum ada kerjaan yang tetap. tapi tetap ngebayangin si muka si abang ini Masih sampai sekarang. Padahal udah nggak ada hubungan lagi ya. Udah hubungan. Sampai ya kok masih gitu ya, sampai kadang kepikiran gitu gimana ya, sampai lihat-lihat ajian puter giling di Facebook. sampai ke sana ya pikirannya. Iya sampai ke sana pikirannya loh. Buat sampai teman bilang, coba deh lu Kak makan bunga kantil, kata dia. Apaan tuh bunga kantil, aku bilang gitu kan. Ntar gue anterin ke pasar, kata dia. Aku kan kalau apa-apa tuh curhat sama temen. Kan jadi kalau ada apa cuma jadi temen tuh tahu kalau aku tuh punya selingkuhan apapun dia tahu. Lu makan bunga kantil katanya setiap malam hari lahir lo, kata dia. Nah lu tirakatin buat dia, katanya. Kalau bisa lu puasa muti 3 hari katanya. Gue yakin dia bakalan balik lagi sama lu, kata dia. belajar dari ini ya Facebook, dari iya dari temen. YouTube, dari teman, kataku. Serius ya kataku. Tanpa ada mungkin dibantu sama paranormal atau iya. apa gitu ya. Sampai kayak gitu. Ya ampun. Tapi memang dia tinggal sendiri ya si cowok ini. Iya dia tinggal sendiri. Dia udah lama sekitar 8 tahun. Dia rumah sendiri, sertifikat juga atas nama sendiri. Dia bilang. Jadi anaknya itu udah gede-gede. Dia anaknya itu udah dibikinin rumah masing-masing Kak. Iya, jadi depan rumahnya itu kebun. Itu kebunnya ada atas nama dia, atas nama saudaranya itu jadi satu. Di sampingnya ada kayak kontrakan gitu. Kontrakan juga ada semua. Udah mapan. Iya udah mapan. Jadi aku tergiurnya tuh awal dari situ. Cuman lama-lama aku nggak mikir ke situ. Sebenarnya dia udah tua Kak. Udah tua. Udah tua 47 tahun. Oh, tapi masih kuat. Masih perkasa, masih kuat. Berat. Oh. Udah gitu namanya dia kan badannya putih ya Kak. Kan suami hitam ya. Jadi gimana ya, bersih banget Kak. Sampai dari warna itunya juga udah beda gitu. Kayak saya lagi dong. Iya. Cuma kan saya bantet ya. Iya, kalau ini tinggi gede. Kalau itu kan kalau orang hitam itunya hitam ya. Kalau orang putih dia pucat kayak Kak. Iya, agak juga. Cuman nggak hitam banget. Nggak sama, yang pasti nggak sama. Iya, nggak sama kayak kulit enggak. Cuman lebih bersih gitu. Iya, jadi kayak buana kayak banget gitu kan. Wangi udah pasti wangi banget. Karena dia itu seneng koleksi minyak wangi Kak. Jadi dia itu nggak ada namanya bau, itu wangi bersih. Jadi gimana ya, nyaman gitu. Walaupun dia udah tua gitu. Tapi kan kalau misalkan Kak Amira lagi hubungan sama suami, ngebayangin si cowok ini. Iya. Gitu. Kayak gitu, sampai kayak gitu. Tapi nggak pernah Kak Amira ngebayangin suami kalau misalnya lagi sama si abang ini. Ya enggak lah. Ya enggak, kan makanya sampai aku tuh berani matiin data kalau lagi ketemu sama dia, karena aku tuh pengen tuh pure aku waktu pengen sama dia gitu. Nggak mau diganggu. Seharian full aku tuh pengen sama dia gitu. Saking gilanya gitu. Itu udah ya lah ya pasti sama si abang ini. Iya. Intinya. Terus ya waktu hubungan juga sampai nyentuh. Iya, gitu. sampai
Iya. Blok, blok, blok. Iya. Oh. Tapi ya mudah-mudahan ya Kak Amira sama suaminya tetap gimana pun juga ya dia adalah suami, bapaknya dari anak-anak Kak Amira juga. Gitu Iya. ya. Ya gimana pun juga Kak Amira harus ya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu harus tetap ya pertahankan apapun ya meskipun apa ya nggak bisa ini juga ya kalau misalkan udah nggak cinta mau gimana lagi Iya, kan, sebenarnya ya. kalau udah cinta sebenarnya kayak udah hambar kadang rasa ya. Iya. Bingung Cuman juga saya. bingung, iya. Cuman tapi gimana gitu. Kadang mau udahin akunya takut karma gitu kan. Kadang kan hukum alam. Ya. Iya. Coba quality time dulu sama suami, mungkin pergi berdua dulu, jalan, jadi tumbuh lagi tuh. Oh gitu. Yang lain yang tadinya hambar, mungkin bisa Tumbuh lagi gitu. Tapi sih kayaknya perlu suaminya juga perlu curhat juga nih di Cuble. Kayaknya. Iya, jadi biar Yes. saya sama-sama tahu nih di mana nih letak kesalahan-kesalahan dari Kak Amira kah atau dari suami kah gitu. Jadi kalau misalkan saya mendengarkan dari satu mulut aja, kalau untuk menasihati kayaknya kurang pas ya, karena saya belum mendengar dari pihak dari laki-lakinya, si suami suamiku, iya. gitu. Oke, Kak Amira, mungkin Kak Amira mau ada yang ditambahkan atau pesan-pesannya, silakan kalau ada. Pesan-pesannya kalau udah rumah tangga misalnya ada apa sih godaan gitu ya buat untuk selingkuh gitu, celah-celah selingkuh dari chat gitu kan, dari pesan masuk atau apa, lebih mending itu jangan dulu deh gitu. Mending apa sih jangan dibuka gitu buat pintu perselingkuhan itu. Kadang kalau udah perselingkuhan dalam rumah tangga itu ujung-ujung hancur Kak. Iya, jadi jangan deh gitu kan. Apa sih buat kita tuh berbagi kasih atau membagi gitu kan. Yaudah kalau udah ada tanda-tanda janganlah gitu buat berbagi ini. Cukup lah buat satu sebenarnya harusnya gitu. Kalau memang udah dia udah mencukupin, dia udah sayang, kita sebenarnya akunya yang salah juga. Oke, Kak Amira ya semoga langgeng selalu. Tetap saya doakan juga Kak Amira ya. Iya, amin Tetap amin amin. Kak Amira tumbuh lagi, benih-benih cintanya lagi. Iya, amin. Dan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Wah, kayak pengantin baru jadi. Iya deh Oke, Kak Amira, terima kasih buat waktunya buat ceritanya juga ya. Oke. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Amira dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 477 683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Amira, terima kasih. Terima kasih. Buat waktunya ya. Sehat selalu Kak Amira, salam buat suami. Oke. Amin. Sampai jumpa.